Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, teman-teman semua ya, di channel Hernandi Official. Kali ini saya ingin sharing terkait bagaimana cara bikin cash flow di handphone Anda ya, dengan menggunakan aplikasi gratisan ya. Nah, ini kenapa cash flow ini sangat penting. Beberapa video saya sebelumnya bahwa untuk menuliskan cash flow itu banyak yang terkendala ya teman-teman, yaitu terkendala masalah kan harus biasanya cash flow itu ditulis pakai Excel lah ya gitu ya. Nah, saat ini sudah tidak perlu lagi menggunakan Excel, karena kalau Excel agak repot ya, agak ribet nulisnya, dan juga harus di laptop biasanya ya. Nah, kalau ditulis tangan juga ribet ya, setiap pengeluaran harus ditulis gitu. Nah, kali ini saya ingin berbagi yang kebetulan saya juga pakai ya. Dan cash flow ini bisa untuk catatan harian, boleh ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai laporan keuangan keluarga, juga bagus ya teman-teman semua ya, karena saya juga pakai ini. Juga bisa digunakan juga untuk laporan keuangan untuk yang bisnis UKM lah ya. UKM sih alhamdulillah bisa lah ya. Saya juga sama kok pakai juga ini, supaya kita bisa memantau arus kas kita ya, baik pemasukan atau pengeluaran setiap hari ini ya, bahkan setiap menit kita bisa inputkan data ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita coba install ya. Bagaimana cara menginstalnya? Anda tinggal klik di Play Store ya. Ini saya pakainya Android ya teman-teman semua ya, berbasis Android. Jadi di Android itu biasanya sudah ada Play Store, itu di pojok kanan atas ya. Jadi tinggal klik, kemudian Anda catat catatan keuangan. Ya ada di atas ya, catatan keuangan, diklik. Nah, kita pakai yang ini ya teman-teman ya, yang paling atas, yaitu catatan keuangan harian. Nah, ini saya udah coba, simple banget cara pakainya ya. Jadi kalau diklik, nah kebetulan saya ini sudah menginstalnya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman ada klik install, sehingga nanti akan muncul di depan ya. Nah, akan lihat di depan. Kita lihat teman-teman, saya udah di setting atau disimpan aplikasi catatan keuangannya di dekat pengaturan ya. Baik, kita coba masuk ke aplikasinya ya, aplikasinya. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ada 3 utama nih, 3 menu utama, yaitu ada utama, ada laporan, ada setelan. Nah, kalau utama nanti untuk menambahkan pemasukan dan pengeluaran nanti di sini ya. Di utama ini nanti ada tombol tambah ya. Bisa dilihat nanti ada tombol tambah. Tinggal diklik nanti tombol tambahnya. Nah, kemudian kita lihat di laporan. Nah, laporan ini kebetulan sudah ada input ya. Saya udah coba menginputkan apa. Nah, bisa dilihat di sini. Pemasukan misalnya 3 juta, ada pengeluaran 300, nah selisih 2.700.000. Jadi kita tahu ini ya, selisih uang kita atau saldo uang kita masih ada 2.700.000 lagi gitu. Ini tampilannya nanti kita akan dipelajari bagaimana cara input pemasukan dan pengeluarannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke setelan ya, klik setelan. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, di sini yang paling penting ada 2 saja ya, yaitu tentang edit kategori. Kategori itu pengelompokan ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada pengelompokan apa sih
dari pemasukan, ada pengelompokan dari pengeluaran gitu, apa saja nanti kita lihat ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ada export data, teks, XLS dan PDF. Jadi gini, nanti bentuk laporannya kita bisa diekspor ke dalam bentuk teks. Biasanya kalau teks itu bisa Word ya, atau XLS itu Excel, atau bisa juga ke PDF. Nah, saya biasanya lebih suka nanti diekspornya ke XLS ya. Coba kita klik ya teman-teman ya, diklik export data. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Izinkan catatan keuangan untuk mengakses foto dan sebagainya, izinkan. Kita lihat, tunggu. Nah, kita tinggal memilih apakah mau teks atau mau Excel atau mau PDF. Jadi nanti Anda tinggal klik Excel, langsung diekspor, klik export. Nah, udah, nanti kita akan masuk ke aplikasi ini, akan dirubah ke bentuk Excel ya. Sehingga kita setiap bulan itu bisa aja kalau memang kita mau dirubah ke Excel atau diekspor ke Excel ya. Baik, kita kembali lagi ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di kategori ya, di edit kategori. Jadi kita klik edit kategori. Nah, di sini nih yang paling menarik di sini dulu ya. Nah, kita edit dulu sebelum pengeluaran. Saya sebaiknya pemasukan dulu ya. Jadi klik pemasukan, di situ ada pengeluaran, ada pemasukan, teman-teman semua ya. Kita klik pemasukan ya. Nah, bisa dilihat, diklik pemasukan, itu ada insentif kantor, ada gaji kantor, ada hasil usaha kuliner, misal ya ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan kategorinya, misalnya mau kategori apa lagi, silahkan. Bisa menghapus, atau bisa merubah. Nah, kita coba tambah ya, kita coba tambah, klik di tombol tambah. Nah, ini ada ya. Misalnya ada apa lagi? Misalnya hasil usaha apa selain kuliner, misalnya hasil usaha marketing misalnya ya. Nah, siapa tahu Anda jadi marketing agensi ya. Agensi dari sebuah properti misalnya, boleh nih hasil usaha marketing, atau misalnya mau adalah hasil usaha agensi aja biar keren, boleh klik ya, simpan. Nah, kita lihat akan muncul ya hasil usaha agensi gitu teman-teman. Nah, kalau ini misalnya mau dihapus, maka misalnya hasil usaha agensi mau saya hapus, boleh Anda tinggal klik yang gambar tong sampah. Ya, coba klik gambar tong sampah. Nah, akan keluar ini konfirmasi hapus. Anda yakin menghapus kategori ini? Misalnya hapus. Nah, klik dihapus saja ya, diklik ya, silahkan. Nah, udah hilang ya teman-teman semua ya. Nah, bagaimana kalau mau mengedit? Nah, ini misalnya saya mau mengedit hasil usaha kuliner ya, yang paling bawah teman-teman. Tinggal klik yang gambar ballpen atau potlot lah ya, itu ya. Coba diklik. Oke, nah ini. Misalnya saya mau rubah hasil usaha saja, misalnya boleh. Simpan. Bisa dilihat oleh teman-teman ya, hasilnya adalah hasil usaha. Jadi sangat simpel, sangat mudah. Teman-teman bisa menambahkan, silahkan ya. Pemasukan teman-teman tuh dari mana aja, silahkan dimasukkan di sini. Kemudian di pengeluaran juga sama. Saya sudah coba mengelompokkan di sini, ada biaya sekolah anak, ada biaya tak terduga, gaji karyawan ya. Gaji karyawan itu dari hasil usaha kan, karena usaha berarti harus ada gaji yang kita keluarkan untuk karyawan. Nah, jangan lupa saya sarankan Anda ada tabungan rekreasi ya teman-teman semua ya. Dari hasil yang kita dapatkan nanti ditabung, setelah cukup uangnya Anda bisa berekreasi bersama keluarga ya. Kemudian ada tabungan pensiun, ini paling penting teman-teman semua ya. Tabungan pensiun, jangan sampai nanti kita kaget kalau kita pas mau pensiun ya. Saya sudah buat
video khusus ya tentang pensiun ini, silahkan ditonton sebelumnya. Kemudian ada belanja bulanan, udah pasti ya, ada pulsa HP, ada tagihan PDAM, tagihan listrik, transportasi, dan makanan. Nah, makanan misalnya jajanan ya teman-teman semua. Nah, sekarang bagaimana kita cara menginput pemasukan? Nah, misalnya kita klik lagi pemasukan. Nah, misalnya kita mau ada input. Oke, nah kalau input, ininya adanya di utama ya. Jadi kita klik yang edit kategori yang ada tanda panah ke sebelah kiri teman-teman ya. Nah, biar bisa ke sini. Nah, kita coba klik yang utama. Nah, utama ini ya. Di sini misalnya hari ini 20 Maret 2021, misalnya kita mau nambahin apa? Pemasukan misalnya. Nah, di sini ada tanggal 20 Maret 2021. Nah, Anda pun boleh ya bisa dirubah. Misalnya saya kemarin belum nginput tanggal 19, Anda tinggal pindahkan aja ke 19. Misalnya kemarin belum nginput tanggal berapa, pindahkan ke 18. Diklik aja, diklik ya. Sekarang kita coba yang tanggal 20 dulu ya, teman-teman semua. Kemudian ada pengeluaran, Anda klik di pengeluaran. Nah, kita masukkan pemasukan ya. Nah, kebetulan misalnya hari ini kita dapat apa? Insentif. Misalnya klik kategori, nanti ada beberapa kategori ini. Ada gaji kantor, ada hasil usaha atau insentif kantor. Misalnya hasil usaha, klik hasil usaha. Berapa nih hasil usaha hari ini? Misalnya 100.000 ya. Oke. Misalnya omset hari ini. Oke ya. Misalnya kita ikut simpan. Oke. Nah, udah masuk ya teman-teman semua ya. Omset hari ini. Nah, kemudian saya ada pengeluaran nih hari ini. Klik tambah. Ininya sudah ada di pengeluaran. Klik pengeluaran. Nah, silahkan. Apa nih pengeluarannya? Misalnya hari ini saya ada pengeluaran biaya apa ya? Misalnya biaya anak sekolah dah ya. Misalnya biaya anak sekolah. Berapa? Misalnya 50.000 misal ya. Nah, misalnya apa ya namanya? Misalnya biaya anak sekolah. Ya biaya sekolah lah ya, misalnya boleh Anda ketik biaya sekolah atau apalah nanti ya, silahkan teman-teman ya. Simpan. Nah, ini akan keluar di sini. Kemudian kita cek laporan ya teman-teman semua ya, klik laporannya. Nah, di laporan kalau ini masih belum masuk, Anda diusap aja, diusap dari bawah ke atas. Oke, coba diklik ya. Ini belum masuk ini ya. Sebentar, kita mulai lagi. Laporan. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman semua ya. Ada pengeluaran, jadi yang tadinya 300 menjadi 350. Kemudian yang pemasukan juga yang tadinya 3 juta jadi 3.100.000. Jadi ini sudah enak ini ya. Bulan ini kita sudah tahu. Termasuk ada juga di laporan top kategori pengeluaran. Nah, tabungan pensiun 300, biaya anak sekolah, kemudian top kategori pemasukan juga ada gaji kantor 3 juta, misalnya hasil usaha 100 dan seterusnya ya. Ini enak banget ininya. Di sini tinggal tambah-tambah aja, laporan kita udah tahu. Jadi setiap saat kita mengadakan pengeluaran, misalnya melakukan pengeluaran, Anda tulis aja di sini di HP Anda. Kemudian kalau ada transferan nih, misalnya hari ini ada transferan berapa, ya udah masukin transferannya, transferan apa gitu ya. Apakah gaji kantor atau insentif kantor atau usaha ya, hasil usaha. Demikian teman-teman, ini sangat simpel ya ininya, bentuk laporan keuangannya atau cash flow. Nah, harapan saya adalah dengan menggunakan cash flow ini teman-teman bisa kontrol ya. Bisa kontrol keuangan harian kita ya. Jadi misalnya kalau Anda ingin rekreasi, tinggal dicek aja nih saldonya masih cukup nggak gitu. Kalau masih cukup silahkan gitu ya. Terus kalau misalnya hari ini kita mau beli sesuatu, misalnya beli barang, misalnya ternyata uangnya nggak cukup ya, berarti jangan dulu ya.
stop dulu gitu. Jadi kita bisa mengontrol keuangan pribadi kita, kita bisa ngontrol keuangan usaha kita, ya, dan kita bisa juga mengontrol keuangan keluarga kita. Jadi enak banget ini teman-teman semua ya. Baik, saya kira itu saja yang ingin di-share untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman-teman semua ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.